Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagaimana hukumnya mengucapkan radhiyallahu anhu untuk selain sahabat Nabi? Intinya begitu ya. Barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan dari yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, yang dilakukan oleh mungkin banyak ulama ya, termasuk Imam Syafi'i, termasuk juga Abu Hanifah dan lain-lain, mereka di kitab-kitabnya itu para tabi'in pun mereka pakai radhiyallahu anhu. Bahkan tabi'ut tabi'in aja mereka menggunakan radhiyallahu anhu. Ya, makanya saya ketika membaca kitabnya Ibnu Hazm Al-Muhalla, di situ nama-nama tabi'in semuanya pakai radhiyallahu anhu. Nah, ini kemungkinan besar mereka mengambil dari firman Allah di surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, dan orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Maka siapapun yang jalan hidupnya kayak sahabat Nabi dan jadi panutan umat, boleh kita kasih belakangnya radhiyallahu anhu. Ini asal muasal radhiyallahu anhu di dalam menyebut nama-nama para ulama atau tokoh-tokoh Islam. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari sendiri beberapa kali Imam Bukhari juga menyebut radhiyallahu anhu bukan untuk sahabat. Jadi untuk yang lain begitu ya. Cuma kita memang biasanya cara menghormati mereka itu para sahabat kita mendoakannya radhiyallahu anhu. Tapi kalau mungkin para tabiin kita pakai rahimahullah begitu ya. Enggak masalah, itu juga boleh, benar begitu. Cuma dalam hal ini para ulama tidak mengharuskan begitu. Siapapun yang kita anggap baik dan bermanhaj salaf radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya begitu. Ya. Saya membaca di kitab Al-Muhallanya Ibnu Hazm itu justru gelarnya itu semuanya pakai radhiyallahu anhu. Di situ nggak ada rahimahullah kayaknya ya, malahan seperti itu. Ini menandakan bahwa radhiyallahu anhu memang secara yang tertulis di dalam Al-Quran sendiri memang ditujukan siapapun yang mengikuti sahabat dan juga ajaran-ajaran mereka. Barakallahu fiik. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau itu diucapkan ke Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai bentuk kehati-hatian? Ya nggak boleh. Syekh Abdul Qadir Jilani kan tasawuf, tarekat, begitu ya. Dan sebagaimana sudah kita pahami, tarekatnya beliau itu sebagaimana dalam kitab yang ditulis Syekh Abdullah Al-Qusair, beliau ini membedah isi kitab Al-Ghunyah tulisan Abdul Qadir Jilani. Apakah di dalamnya juga masih terselip doktrin Wahdatul Wujud? Masih ternyata. Sehingga dalam hal ini tidak usah dan tidak perlu kita untuk mengucapkan radhiyallahu anhu ke beliau. Kalau Ibnu Taimiyah boleh, jelas beliau bermanhaj salaf. Atau mungkin ulama-ulama yang lain juga boleh, tidak masalah. Tapi kalau untuk Syekh Abdul Qadir Jilani, ini jelas manhajnya kental tasawufnya ketimbang salafnya begitu ya. Walaupun beberapa poin salaf seperti masalah akidah, beliau akidahnya ngikutin manhaj salaf, fikihnya ngikut Hambali. Tapi untuk masalah tasawuf dan tarekatnya tidak. Beliau ini jelas dalam tarekatnya itu juga sama seperti tarekat-tarekat yang lain, juga mengagendakan suatu saat nanti wahdatul wujud begitu. Ya, makanya tidak pantas dan tidak boleh begitu ya. Begitu juga nanti untuk para habib dan lain sebagainya. Dilihat dulu habib seperti apa. Kalau seandainya habibnya itu adalah habib yang di atas sunnah, menjalankan wasiat kakeknya yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita kasih radhiyallahu anhu, bagus, boleh. Tapi kalau seandainya malah suka melakukan bid'ah, nggak ada tuntunannya, bahkan melakukan khurafat, bahkan melakukan kesirikan, bahkan melakukan kekufuran, ya tidak pantas. Kita mendoakan baik pada penjahat itu hukumnya dosa. Kalau doa terbaik untuk penjahat itu ya mudah-mudahan dapat hidayah begitu ya. Jadi Habib Fulan hadahullah, ya itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau seandainya radhiyallahu anhu untuk penjahat, berarti kita terancam banyak dosa begitu ya. Karena di dalam beberapa riwayat dari para salaf seperti yang dikutip dari Imam Ahmad dan lain sebagainya, mereka mengatakan barang siapa yang mendoakan penjahat kok dengan kebaikan, itu sama aja meridhoi Allah dijahatin di bumi begitu ya. Dia berarti meridhoi kedoliman eksis di bumi nanti begitu. Sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan mendoakan baik untuk para penjahat. Doa terbaik kita untuk mereka adalah hadahullah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Itu doa terbaik untuk penjahat, orang dolim dan lain sebagainya. Tapi kalau doanya justru terkesan mengapresiasi dan juga terkesan menerima perbuatan tersebut, maka itu justru termasuk perbuatan yang buruk
dan kesalahan yang besar. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi radhiyallahu anhu boleh dipakai untuk syekh zaman sekarang juga nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Cuma memang mungkin yang akrab di telinga kita itu radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, itu hanya dipakai untuk di kalangan sahabat. Seperti itu ya. Padahal juga di dalam Al-Qur'an sendiri Allah menyebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh itu radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi untuk siapapun yang takut pada Robnya, kita paham dia orang soleh, radhiyallahu anhu juga boleh kalau kita mau mengambil dari ayat tersebut. Seperti itu. Barakallahu fiik. جرحها فينا وذكراه تلاغينا ألا أين الميامين